Desa Karangrejo dikenal sebagai desa yang damai. Penduduknya hidup dari sawah dan kebun. Di ujung desa tinggal seorang janda bernama Busri bersama putra sematawayangnya Jaka. Sejak ayahnya meninggal, Jaka bekerja serabutan. Ia dikenal sebagai pemuda yang jujur, rajin, dan selalu membantu siapa saja. Kalau ada orang membutuhkan tenaga mengangkat kayu, Jaka datang. Kalau ada tetangga memperbaiki rumah, Jaka datang. Karena itulah hampir seluruh warga menyayanginya. Di suatu sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sastro, silakan masuk Pak. Pak Sastro adalah pengusaha kayu di desa itu. Orangnya ramah, sering membantu warga yang kesulitan. Tak ada yang pernah mendengar ia bermusuhan dengan siapapun. Jaka, malam ini ikut saya ke Bukit Kemuning. Ada kayu yang harus diangkut sebelum besok pagi. Upahmu nanti saya lipatkan. Baik, Pak. Namun Bu Sri tampak gelisah. Nak, jangan terlalu malam ya. Tenang, Bu. Sebelum malam, Jaka pasti akan pulang. Malam mulai turun, mobil bak milik Pak Sastro melaju menuju Bukit Kemuning. Kabut perlahan menyelimuti jalan. Pepohonan tampak seperti bayangan hitam. Tak ada kendaraan, tak ada suara manusia. Hanya angin yang berembus pelan. Sementara itu, di warung kopi, Pak Darto dan beberapa warga tengah berbincang. Kalian dengar kabar nggak? Kayaknya nih Bukit Kemuning sering dipakai orang mencari pesugihan. Ah, cuma cerita orang tua itu. Udah tahayul ah. Tiba-tiba seorang lelaki tua yang sejak tadi diam angkat bicara. Dialah Kyu Darmo. Ia tinggal sendirian di pinggir hutan. Karena pendiam, banyak warga menganggapnya seorang dukun. Bukit itu tidak meminta tumbal. Yang meminta tumbal adalah manusia yang tamak Warung seketika sunyi, Ki Darmo berdiri, membayar kopinya. Dia berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kini jam menunjukkan pukul 9 malam. Bu Sri masih duduk di teras. Lampu minyak menyala redup. Jaka belum pulang, meskipun jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Bu Sri mulai mondar-mandir. Ia menatap jalan desa yang gelap. Tak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. Bu Sri segera membukanya. Namun kosong, hanya ada angin malam. Saat hendak menutup pintu, terdengar suara lirih dari kejauhan. Ibu, tunggu aku. Saat Bu Sri membeku, ia mengangkat lampu minyak. Ia melihat sekeliling. Namun jalan desa tetap kosong, tanpa ada seorang pun yang terlihat oleh mata Bu Sri. Pagi telah tiba. Pak Sastro terlihat nampak tergesa-gesa. Wajahnya terlihat begitu panik. Busri, tadi malam Jaka pamit pulang lebih dahulu. Apa Jaka sudah ada di rumah? Pulang? Jaka belum pulang, Pak. Innalillahi, ayo kita cari Bu. Di tengah desa nampak ramai. Pak Lurah Hadi tengah mengumpulkan para warga desa. Para warga sekalian, mulai hari ini kita mencari Jaka. Sebagian ke sungai, sebagian ke bukit, Kemuning. Kalau menemukan apapun, jangan disentuh, langsung lapor. Pencarian berlangsung berhari-hari. Pak Budi dari Polsek ikut memimpin penyisiran. Semak dibuka, sungai diperiksa.
Jurang dituruni. Namun, tak ada jejak. Jaka seolah-olah lenyap ditelan bumi. 2 minggu kemudian, pencarian resmi dihentikan. Polisi menyatakan Jaka masih berstatus orang hilang. Meski begitu, Bu Sri tetap menyalakan lampu teras setiap malam. Ia yakin, suatu hari anaknya akan pulang. Waktu terus berjalan, perlahan kehidupan desa kembali normal. Namun, ada satu hal yang mulai dibicarakan warga. Usaha Pak Sastro berkembang sangat cepat. Gudangnya bertambah. Truknya bertambah. Di warung kopi, Pak Wiryo berbicara pelan. Sejak Jaka hilang, rezeki Pak Sastro seperti tidak ada habisnya. Hus, jangan asal bicara. Belum sempat percakapan berlanjut. Ustadz Rahman datang. Beliau duduk sambil meletakkan peci miliknya. Ustadz, jadi begini Ustadz, kalau menurut Ustadz benar nggak ada orang yang mencari kekayaan lewat jalan pesugihan? Ustadz Rahman menatap semua yang hadir. Ia lalu menjawab tenang. Astagfirullah. Jangan mudah mempercayai cerita seperti itu. Jangan pula menuduh seseorang tanpa bukti. Fitnah bisa lebih kejam daripada pembunuhan. Warung kembali sunyi. Tak ada yang berani melanjutkan pembicaraan. Di rumah Pak Sastro tidur lebih cepat dari biasanya. Tapi ia bermimpi. Ia berada di sebuah kabut. Dari kejauhan, seorang pemuda berjalan perlahan, semakin dekat. Itu Jaka. Pakaiannya masih sama seperti malam ia menghilang. Wajahnya pucat, namun matanya tidak marah. Ia hanya menatap Pak Sastro, lalu berkata pelan, Pak, Ibu masih menunggu aku pulang. Pak Sastro tersentak bangun. Napasnya memburu. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil segelas air. Namun, saat gelas itu didekatkan ke wajahnya, airnya keruh, seperti bercampur tanah merah. Pak Sastro membeku. Di luar rumah, angin malam terasa senyap, lalu terdengar 3 kali ketukan yang membuatnya kaget. Apakah itu hanya mimpi, ataukah seseorang yang tak pernah pulang? Akhirnya ada yang mulai mengetuk pintu rumah. Apakah hal ini memiliki sebuah rahasia? Atau nantikan kelanjutannya di episode kedua.